Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan mengatakan, "Siapa gerangan ada padaku di sorga, selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Suatu pernyataan yang berani, yang nekat, dan tidak main-main diucapkan oleh penulis Mazmur yang bernama Asaf. Dia berkata, "Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan adalah bagianku untuk selama-lamanya." Seringkali kita datang pada Tuhan untuk mengharapkan sesuatu. Kita datang pada Tuhan sebenarnya hanya karena butuh untuk Tuhan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, doa-doa kita seringkali berkata, "Engkau tidak akan mengecewakan aku, Engkau pasti menolong aku, pertolonganmu tidak pernah terlambat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagiku," dan seterusnya. Semua doa hanya fokus pada aku dan diri kita sendiri. Saat dalam posisi yang tidak menyenangkan, kita ini berharap Tuhan menolong dan menyelesaikan kesulitan yang kita hadapi. Sebaliknya, ketika pertolongan itu tidak segera datang, maka kita mulai kecewa, menyesal, dan mengata-ngatai Tuhan. Kita mulai berkata, "Mengapa Tuhan tidak menolong aku? Mengapa Tuhan tidak memperhatikan aku? Padahal aku sudah berdoa, mengapa Tuhan seperti diam saja?" Dan berbagai keluhan yang lain. Berdoa untuk minta tolong pada Tuhan atas setiap kesulitan yang kita hadapi tidak salah, dan mestinya memang kita perlu berharap pada Tuhan. Tapi adakah kita juga mau menyediakan hati yang mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya? Hati yang mau mengarahkan diri untuk membuat Tuhan senang dengan perbuatan kita. Hati yang mau membuat Tuhan itu tersenyum pada kita. Karena ketika kita sering berkata, "Aku tahu Tuhan tidak akan mengecewakan aku," kalau dibalik, seberapa kita yang tidak pernah mengecewakan Tuhan? Kalau sering kita berdoa, "Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagiku," seberapa pula kita tidak pernah terlambat datang pada Tuhan? Bersediakah kita datang pada Tuhan? Bukan dengan fokus supaya ditolong, supaya diberkati, atau supaya mendapat mujizat. Jangan sampai kita fokus pada berkat, pada pertolongan Tuhan, atau pada apa yang Tuhan mampu lakukan, tapi kita kehilangan pribadi Tuhan itu sendiri. Beranikah kita dengan segenap ketulusan hati berkata seperti Asaf yang menulis Mazmur ini, "Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Artinya, dia berani berkata, "Saya tidak mengingini berkat, mujizat, atau apapun. Yang kuingini cuma Engkau ya Tuhan." Sekalipun Tuhan tidak menolong saya tetap mengasihi Tuhan. Beranikah di kamar kita saat berdoa, kita mengangkat tangan dan berseru, "Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bukan karena Engkau sanggup menolongku, tapi karena pribadimu yang begitu istimewa dan begitu indah." Saya sangat yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun demikian, Tuhan pun juga tidak bisa dipermainkan. Ketika orang-orang muda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api, mereka dengan berani berkata, "Kalau Tuhan sanggup melepaskan kami, Dia akan menolong kami. Tapi seandainya tidak ditolong pun, tidak apa-apa. Kami tidak mau menyembah patung berhala itu." Mereka siap untuk dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Kenyataannya, apakah Tuhan menolong? Sepertinya tidak ada pertolongan. Sepertinya semua terlambat.
Tapi justru di saat yang sulit itu, di detik paling akhir itu, Tuhan dengan cara yang ajaib mampu membebaskan mereka. Mari kita datang pada Tuhan dengan cinta kita yang tidak terukur, dengan kasih kita pada Tuhan yang begitu istimewa, dengan komitmen hati yang tidak tergoyahkan. Kita bukan lagi datang pada Tuhan sekedar supaya ditolong, supaya diberkati, atau supaya mendapat mujizat, tapi dengan segenap hati dan kerinduan. Karena kita mengasihi Dia dan kita mencintai Dia, mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap ketulusan hati kami. Buat kami ya Tuhan menjadikan Engkau sebagai yang utama Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini yang utama bagi kami adalah berkat-Mu. Ampuni kalau bagi kami selama ini yang utama adalah mujizat-Mu. Ampuni kalau bagi kami selama ini yang utama adalah pertolongan-Mu, atau apapun yang Kau sanggup lakukan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau dengan segenap kerendahan hati berkata, ampuni kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau merindukan Engkau. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah kiranya hati kami merindukan Engkau. Seperti seorang penjaga malam mengharapkan pagi, demikianlah kiranya kami mengharapkan kasih setia-Mu itu dinyatakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Engkau gunung batu bagianku yang tidak tergoyahkan sampai selama-lamanya. Dan biarlah komitmen hati kami ini boleh menjadi komitmen kehidupan kami yang tidak akan pernah berhenti. Sebab ketika kami mengasihi Engkau, ketika kami mencintai Engkau, menjadikan Engkau pribadi-Mu sebagai yang terutama, maka kami tidak akan kehilangan apapun juga ya Tuhan. Itu yang kami percaya. Kami tidak akan kehilangan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hati kami yang mengasihi Engkau itu akan tetap ada dalam kehidupan kami. Mulai pagi ini sampai kami mengakhiri aktivitas kami nanti malam dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan lebih dari apa dan siapapun juga. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.